Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Firdaus dan juga ada teman saya Mas Amin Rosyid dan Mbak Khiaratul Mala. Kami dari kelompok 11 akan sedikit menjelaskan makalah kami mengenai pendekatan maqasid syariah dalam penyelesaian problematika hukum Islam dan hukum keluarga Islam. Di sini kami akan membahas beberapa mengenai maqasid syariah. Yang pertama yakni pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga pendekatan maqasid syariah dalam penyelesaian problematika hukum Islam, dan yang terakhir yakni pendekatan maqasid syariah dalam penyelesaian problematika hukum keluarga Islam. Mengenai maqasid syariah, apa sih maqasid syariah itu? Maqasid syariah yakni secara bahasa maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Jadi, maqasid syariah yakni sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syarak dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Tujuan maqasid syariah yakni tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik dunia maupun akhirat. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan itu, berdasarkan penelitian para ahli usul fikih, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, yakni yang pertama, memelihara agama atau hifdzul adni, yakni tujuan dari maqasid syariah untuk memelihara agama. Kebutuhan dalam menjaga atau memelihara agama seperti melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua yakni memelihara jiwa atau hifdzun nafs, yakni untuk memelihara atau melindungi jiwa seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Yang ketiga, memelihara akal atau hifdzul aql, yakni tujuan dari maqasid syariah untuk melindungi akal. Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan diberi akal. Maka dari itu dilarang meminum khamr yang dapat merusak akal. Yang keempat, memelihara keturunan atau hifdzun nasab, yakni tujuan dari maqasid syariah untuk menjaga keturunan. Islam mengatur tentang pernikahan dan mengharamkan zina. Yang kelima yakni memelihara harta atau hifdzul mal, yakni tujuan dari maqasid syariah untuk memelihara harta benda untuk menghindari sifat tamak harta benda. Islam mensyariatkan peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai. Poin ketiga yaitu pendekatan maqasid syariah dalam penyelesaian problematika hukum Islam. Seperti contoh meninggalkan sholat berjamaah karena hujan. Melaksanakan sholat fardu secara berjamaah memiliki 4 pandangan hukum, yaitu yang pertama, pendapat jumhur ulama yang menetapkan bahwa sholat fardu secara berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Hal ini berdasarkan dalil hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah pernah bersabda, sholat berjamaah mempunyai keutamaan 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian.
Bisa disimpulkan bahwa sholat berjamaah adalah sunnah muakkadah karena diperbolehkan sholat sendiri dengan mendapatkan pahala 1 derajat, dan lebih dianjurkan untuk sholat secara berjamaah agar mendapatkan pahala 20 derajat. Yang kedua, sebagian ulama Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa hukum sholat fardu secara berjamaah yaitu fardu kifayah, di mana ketetapan hukum ini berdasarkan dari dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, jika tidak ada 3 orang dari suatu kampung yang melakukan sholat, maka mereka akan ditunggangi setan. Hendaklah kamu berjemaah, sesungguhnya setan itu seperti singa ganas memakan binatang. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Hal ini pun dikaitkan dengan dalil akal bahwa Islam selalu menyerukan kebersamaan dalam menjalankan nilai-nilai keislaman di lini kehidupan. Kebersamaan inilah yang tentunya tidak akan bisa terpenuhi kecuali ketika orang lain menjadi bagian dari kita atau kita melibatkannya dalam aktivitas kita itu. Hal itu saja tidak berlaku dalam interaksi sosial, tetapi juga ibadah. Yang ketiga, yaitu pendapat dari ulama Syafi'i dan konsensus atau kesepakatan ulama Dzahiri yang menetapkan bahwa sholat fardu secara berjamaah itu hukumnya fardu ain, dengan berdalilkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, demi zat yang menguasai diriku, jika ada seseorang dari umatku membangkang dengan tidak menunaikan sholat berjamaah, maka aku akan membakar rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jika dilihat dari hadis tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa Rasulullah mewajibkan kita untuk melakukan sholat secara berjamaah. Dan yang terakhir, pendapat Abu Daud dan Ibnu Hazm. Keduanya mengatakan bahwa sholat fardu secara berjamaah itu hukumnya fardu ain dan merupakan syarat sahnya sholat. Pendapat ini juga menggunakan dalil-dalil yang dipakai oleh pendapat yang ketiga di atas. Tentang posisinya sebagai syarat sahnya sholat, mereka menganalogikan kewajiban tersebut kepada kewajiban-kewajiban syarat lainnya. Meski demikian, dalil-dalil tersebut masih diperdebatkan. Dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, banyak sekali nas yang menjelaskan bahwa menunaikan sholat secara individu hukumnya sah, karena hukum asalnya tidak wajib. Tentu saja sholat berjamaah tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar syarat-syarat yang menjadi penentu sahnya sholat. Dengan demikian, hukum meninggalkan sholat jamaah bagi mereka yang berdomisili di daerah yang curah hujannya sangat tinggi, hukumnya boleh-boleh saja. Jika dilakukan dengan pendekatan maqasid syariah, mereka yang mendapatkan keringanan dengan meninggalkan sholat berjamaah juga tergolong orang yang mampu menjaga diri atau menjaga kelangsungan hidup atau hifdzun nafas. Karena jika orang tersebut terkena hujan akan menjadi sakit. Poin yang keempat sekaligus poin terakhir adalah tentang pendekatan maqasid syariah dalam penyelesaian problematika hukum keluarga Islam. Di sini kami mengambil contoh menikah dengan ahlul kitab. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari ahli kitab.
Ahli kitab adalah kaum yang mengimani Nabi dan Rasul Allah hanya sampai kepada Nabi Isa, beserta kitab yang turun kepada Rasul-Rasul Allah selain Al-Quran. Mereka adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ada beberapa pendapat terkait menikah dengan ahlul kitab. Salah satunya dari jumhur ulama yang berpendapat bahwa menikahi perempuan-perempuan ahlul kitab yang merdeka hukumnya boleh. Begitu juga dengan memakan daging sembelihannya. Pendapat tersebut didasarkan kepada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang berarti, pada hari ini dihalalkan bagimu segala sesuatu yang baik, makanan dalam kurung sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. Dan halal juga bagimu mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5. Dalam ayat tersebut secara jelas membolehkan seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab yang merdeka dan bisa menjaga diri. Pendapat selanjutnya dari Ibnu Umar yang menegaskan bahwa beliau tidak melihat ada yang buruk dari makanan ahli kitab. Namun beliau membenci seseorang yang menikahi perempuan ahli kitab. Karena itulah Ibnu Umar melarang seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab. Ibnu Umar menyadarkan pendapatnya tersebut dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 30-31 yang berarti, orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, dan mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Mereka dilaknati Allah bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadi orang-orang alimnya, dan rohib-rohib mereka menjadi Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran surat At-Taubah ayat 30-31. Lebih lanjut dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berarti, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, sekalipun dia menarik hatimu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Sebenarnya Ibnu Umar tidak ingin menyerupakan ahli kitab dengan kaum musyrik, dan juga tidak mengatakan keharaman secara pasti menikahi perempuan ahli kitab seperti keharaman kaum musyrik. Hanya saja Ibnu Umar melarang menikahi perempuan ahli kitab karena adanya korelasi dan titik kulminasi antara keduanya. Selain itu, dalam kemurnian akidah yang dalam disiplin ilmu maqasid dikatakan sebagai hifdud. Ada pendapat lain, yaitu dari sebagian fuqaha yang membolehkan seorang muslim memakan daging sembelihan dan menikahi perempuan ahli kitab, dengan syarat dia tidak ikut meyakini apa yang menjadi keyakinan mereka. Kalau hal itu terjadi, maka hukumnya tidak boleh. Adapun mazhab ketiga yang berpendapat bahwa perempuan ahli kitab haram dinikahi mengatakan, ketika mereka menetapkan Tuhan selain Allah, maka mereka disebut musyrik. Dan jelas sekali bahwa perempuan musyrik haram dinikahi oleh muslim, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran.
terakhir adalah munakosah. Tujuan perkawinan secara eksplisit disebut dalam Al-Quran adalah untuk mencari ketenangan. Ketenangan tersebut akan diperoleh jika terdapat kesamaan emosional, termasuk kesamaan agama antara suami dan istri. Jika hal tersebut tidak ditemukan, seringkali akan terjadi konflik dalam rumah tangga. Perkawinan dalam Islam tidak sekedar mencari penyaluran seksual belaka, tetapi merupakan mekanisme embrional menuju terwujudnya masyarakat Muslim yang soleh. Atas dasar tujuan dari perkawinan tersebut, perkawinan dengan non-Muslim atau ahli kitab tidak hanya akan menimbulkan kehancuran keturunan masyarakat Muslim yang baik, akan tetapi pada gilirannya nanti akan menghancurkan nilai-nilai agama itu sendiri. Keputusan tersebut bertolak kepada Al-Nazar ilal Ma'alat atau analisis dampak hukum dari pernikahan Muslim dengan non-Muslim. Pelarangan itu sendiri merupakan upaya ijtihad dalam bentuk satu dzari'ah atau menutup jalan pada sesuatu yang membahayakan. Jika dilakukan dengan pendekatan maqasid syariah, alasan Ibnu Umar dan pendapat ketiga yang melarang menikahi wanita ahli kitab masuk ke dalam ranah hifdzuddin atau memelihara agama dan hifdzun nasab atau memelihara keturunan. Sebab kurang dapat merealisasikan tujuan dari perkawinan. Apalagi perkawinan dalam Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam itu sendiri. Dia tidak hanya dilihat dari sisi muamalah saja, tapi juga dari sisi masalah ibadah dan akidah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 11. Terima kasih, semoga penjelasannya cukup jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.